Assalamualaikum, share rutinitas hari ini. Nah, ini tuh video ngelanjutin yang kemarin ya, teman-teman, yang aku lagi belanja mingguan. Dan kali ini tuh aku mau food prep. Ini pertama, sebelum aku bersihin lauk-lauknya ya, ikan-ikannya sama ayam. Ini aku mau bersihin dulu sayuran yang harus dicuci ya. Ini ada bawang pre, kacang panjang sama seledri. Seharusnya ini aku seringnya juga dicuci ya, tapi aku lupa. Ternyata teman-teman, aku nyadarnya pas lagi bikin video mau pas akhir itu. Ini harus dicuci ya, tapi nanti dibiarkan kering sendiri. Kalau mau dilap juga nggak apa-apa, pakai tisu ataupun pakai lap yang kering gitu juga bisa. Tapi ini aku bakalan biarin sampai dia mengering sendiri, karena nggak begitu lama kok, asalkan kayak dikebas-kebas gitu ya, apa sih bahasanya. Terus lanjut, ini aku mau bersihin ikan. Dan ini tuh aku beli ayam 1 kilo teman-teman. Terus ada juga itu ya, ati. Aku tuh beli 1/4 karena khusus buat Mauza aja, anak aku, karena dia tuh suka banget sama ati. Nah, ini tuh ayamnya harganya itu 1 kilonya 28.000 di tempat aku di Banyuwangi, Jawa Timur. Aku belinya aku bagi-bagi, setengah kilonya tuh bagian dada, terus sisanya yang setengah kilo itu aku pakai untuk bagian paha sama sayap ya, karena aku tuh suka banget kalau ayam bagian sayap itu. Nah, ini aku cuci. Sebenarnya kalau kayak di supermarket gitu kan udah bersih gitu ya, itu nggak perlu dicuci. Tapi karena ini kayak udah kecampur sama kayak ada kotor-kotornya gitu, makanya ini aku cuci. Tapi aku tiriskan ya, aku tiriskan sampai benar-benar kering. Terus sama aku lap-lap ya kalau semisal masih ada sedikit basah gitu. Terus ini atinya juga aku cuci. Ini aku beli 1/4, harganya 8.000 di tempat yang berbeda, karena tempatnya itu bisa beli khusus buat ati aja. Terus ini juga aku beli ikan. Ini ikan putihan setengah kilo, harganya itu 15.000 teman-teman. Itu beli kayak di apa ya, kayak di toko tapi khusus sayuran gitu. Biasanya kalau beli di pasar jauh lebih murah ya, palingan selisih berapa gitu. Kalau untuk ikan, aku selalu buang bagian insangnya, karena bagian insang itu selalu ada ya kayak sisa-sisa kotor-kotoran gitu. Pokoknya insang itu harus diambil. Sebenarnya kemarin itu aku mau beli ikan layang, tapi ternyata ikan layangnya itu nggak ada. Dan juga ada sia ikan apa ya, kayak hampir mirip ikan nila gitu, tapi sayangnya suami aku nggak suka. Aku kan biasanya kalau beli ikan kayak gini, kalau bisa tuh setengah kilo isinya kayak bisa 5 atau 6 gitu ya teman-teman. Tapi ini karena cuman isinya 3, ya udahlah nggak apa-apa. Ini aku juga nggak beli lele. Biasanya kan aku selalu stok lele ya, karena nggak tahu Mauza kapan hari itu selalu aku kasih lele, dia nggak mau, mungkin lagi nggak mood apa gimana ya, makanya aku libur dulu beli lele. Mending aku beli ikan laut aja. Nah, tadi itu semua ikannya aku tiriskan ya sampai bener-bener kering. Ini aku sambil-sambil buat natain belanjaan yang lainnya. Ini ada tahu, aku beli 3.000, itu aku kasih air sama aku kasih sedikit garam biar lebih awet ya. Ini tempenya kali ini gak aku potong, biasanya kan aku potong ya. Ini kan kotak kecil kayak gitu, makanya aku biarin utuh kayak gitu aja. Nanti aku potongnya pas aku mau masak aja. Terus aku kasih alas tisu, aku kasih sedikit garam supaya tempenya itu jauh lebih awet. Semoga aja ini cukup nanti tempenya, karena kan ini ukurannya kecil ya, tapi aku belinya 2 juga. Yang di rumah itu yang suka tempe cuman aku sama Mauza, suami itu nggak begitu suka. Terus ini lanjut, ini ada kubis. Ini tuh tanpa perlu dicuci ya teman-teman, dan ini tuh awet ya, kapan hari itu bisa sampai 2 mingguan lebih. Palingan bagian luarnya itu yang mulai kecoklat-coklatan gitu. Nah, ini tuh aku pilihin, ternyata ada yang kayak mau ada uletnya gitu ya, itu aku potekin biar nggak semakin nular. Terus yang kering-kering juga diangkat, dipilihin gitulah pokoknya ya. Terus ini aku potong-potong. Ini tuh harganya murah teman-teman, 3.000. Gak tahu sih ya kalau di tempat teman-teman, biasanya kan kayak gini kan ditimbang gitu ya, aku nggak tahu beratnya itu berapa. Terus ini lanjut lagi, ini aku beli jagung. Biasanya itu kan jagung di tempat aku harganya 5.000 6.000 gitu ya, tapi ini alhamdulillah dikasih sama mbaknya harganya tuh 4.000 ya. Cuman nggak sepanjang kayak biasanya ya, kecil-kecil kayak gini teman-teman, tapi nggak apa-apa udah, karena ini pas banget masuk ke wadahnya. Biasanya kalau panjang itu malah aku harus motong-motong, dan itu sisa terakhir ternyata kayak apa ya, kayak kecil-kecil gitu, kayak gambas gitu ya.
Terus ini lanjut, ini jamur. Nah ini tuh aku udah lama pakai banget nggak makan jamur, tapi karena aku udah meal plan ya, aku tuh udah nulis nyatet menu apa aja yang bakalan aku masak selama 7 hari ke depan, biar sayurnya tuh gak bosen dan ada variasinya. Makanya kali ini tuh aku mau beli jamur, dan ini tuh aku beli jamur satu plastik itu harganya 8.000. Ini aku pilih-pilihin, kalau ada yang bagian bawahnya itu yang sekiranya kotor itu aku potong, terus bagian yang udah layu dan gak begitu seger itu kalau lembek-lembek gitu juga aku sisihkan. Ini bawahnya juga aku kasih alas. Sebenarnya ini wadahnya itu kayak mepet ya, kayak desel-deselan gitu ya, tapi ya udahlah nggak apa-apa, palingan ini hari ketiga bakalan udah aku masak. Terus ini lanjut lagi, ini percabean ya teman-teman. Aku kemarin itu beli cabai 5.000 tuh dapatnya cuma sedikit karena cabai memang mulai mahal lagi. Terus ini juga aku sortir ya yang udah ada di kulkas. Ini ada cabai hijau. Itu sengaja aku tutup pakai tisu yang lama ya, biar nggak kecampur sama cabai yang baru, karena kan mulai agak basah gitu ya. Mau aku lap pakai kain kok kayak agak aras-arasan gitu. Jadi ya udahlah aku tutup pakai kain gitu aja. Terus ini lombok kecilnya, cabai rawitnya mulai aku potek-potekin tangkainya. Memang ribet ya teman-teman, kalau food prep ini bener-bener ribet dan butuh waktu yang lama, tapi keuntungannya tuh jauh lebih banyak ketimbang ribetnya satu hari ini. Karena untuk 7 hari ke depan itu kalau masak tinggal ambil ya satset gitu tanpa harus keluar rumah, terus apa-apa udah ada di kulkas dan bahannya juga awet. Apalagi kalau belanja selama 1 minggu itu otomatis belanjaan yang kita beli itu dapatnya lebih banyak ya teman-teman, ketimbang kita harus beli harian, biasanya harganya tuh selisih. Ya opsional lah ya, kadang ada juga yang harian, kadang juga ada yang mingguan seperti ini, pokoknya disesuaikan sama kebutuhan masing-masing. Terus ini juga lomba besarnya, ini aku potek-potekin juga tangkainya. Ini juga kayaknya harganya naik karena aku ini beli 5.000 dapatnya cuma segini aja teman-teman. Kapan hari itu yang minggu lalu aku malah belinya kebanyakan ya, 5.000 tuh dapat banyak, tapi malah yang ada itu kayak apa ya, kayak berair, kayak akhirnya kayak gembos gitu kan. Ya udahlah akhirnya aku buang. Terus ini juga tomat sisa aku diet ya, itu alhamdulillah masih awet, aku simpan. Terus ini juga aku tambahin, aku sortir juga bagian tomat yang udah mulai mau membusuk gitu, sama tangkainya itu udah mulai aku buang. Nah ini kalau untuk bawang merahnya, ini aku kasih kayak apa ya, kayak kertas gitu ya, biar menjaga bawang merahnya itu nggak basah gitu teman-teman, biar diserap sama kertasnya tadi. Terus ini lanjut untuk kangkungnya, ini aku beli 3.000 ya, 3.000 apa 2.000 ya, aku agak lupa teman-teman, karena memang harga kangkung, harga sayuran itu kadang selisihnya 1.000, kadang murah, kadang ya segitulah ya pokoknya. Tapi menurut aku ini masih rentang harga yang murah. Kalau yang sering naik, yang sering mahal itu lebih ke sawinya ya teman-teman. Kapan hari itu aku pernah satu ikat tuh harganya 5.000, padahal cuma satu ikat aja. Dan kali ini aku nggak beli sawi, aku absen beli sawi ya. Tadi tuh sebenarnya aku mau beli bayam, tapi ternyata bayamnya tuh kosong. Mau beli di tempat lain, tapi nanggung banget kalau harus jauh-jauh beli, cuman beli bayam. Akhirnya aku nanti beli bayamnya nunggu aku pas mau masak bayam aja ya teman-teman. Makanya ini sayurnya ada kangkung yang hijau kayak gini, cuman ada kangkung aja. Kalau bayamnya nantilah ya. Terus ini juga ada wortel di rumah itu udah habis. Kalau untuk stok wortel ini daya tahannya kan lama banget ya, bisa sampai berbulan-bulan kalau direndam air kayak gini. Kalau semisal mau disimpan biasa juga bisa, dialasin kertas gitu juga bisa, alasin tisu atau kertas itu juga bisa awet sampai 2 minggu lebih. Tapi aku lebih suka pakai direndam air ya teman-teman, rasanya tuh kayak segernya tuh tetep, dan lagi tinggal ganti airnya aja gitu ya. Terus ini aku togenya beli 3.000, lumayan sedikit ya, biasanya tuh dapat sekresek banyak gitu, tapi nggak apa-apa, ini cukup sih ya. Ini aku kasih alas tisu aja. Nah ini tadi aku tuh lupa buat nyuci dulu, seharusnya kan aku cuci pas awal-awal tadi ya, bareng sama bawang pre, seledri sama kacang panjang. Ya udahlah nggak apa-apa, akhirnya aku cuci sebentar. Dan ini kan untuk keringnya cepet ya, tinggal dilap-lap aja pakai kain
kain kering gitu. Ini serainya aku campurin sama seledri. Ini seledrinya udah kering ya teman-teman. Sebenarnya ada sih cara yang lebih awet lagi, itu direndam ya bagian batang bawahnya, terus atasnya itu ditutupin sama plastik atau kresek, itu jauh-jauh lebih awet ya teman-teman. Tapi aku pakai gini aja udah, karena di bagian pintu itu udah penuh. Terus ini juga ada bawang pre. Aku bawang pre itu harus ada ya teman-teman, karena ini tuh berguna banget untuk tambahan-tambahan masakan, itu bikin makin sedap. Pokoknya masakan apapun udah teman-teman pastinya jauh lebih hebat dan jauh lebih pintar dan jago ya untuk masalah perdapuran. Nah ini aku karena pisau aku ini gak terlalu tajam ya dan gak omes, akhirnya aku pakai gunting aja teman-teman. Ini aku kalau bawang pre ini selalu aku simpen di freezer karena biar awet aja ya, dan pasti bakalan lebih lama banget pokoknya kalau kesimpannya. Asalkan nyimpennya itu sebelumnya dalam keadaan bawang pre-nya tuh benar-benar kering ya teman-teman. Terus kapan hari ada yang tanya, itu kalau dikeluarin dari freezer kayak gimana? Nah kalau dikeluarin di freezer itu nanti tinggal dikocok-kocok aja ya. Ini wadahnya itu langsung lepas semua, nggak lengket ya untuk bawang pre-nya, jadi gampang banget diambilnya. Pas habis udah diambil, jangan lupa cepet-cepet dimasukin lagi ke freezer biar nanti bawang pre-nya ini nggak berair gitu. Karena aku kapan hari pernah aku taruh lama gitu ya, lupa kemasukin ke freezer lagi, akhirnya kayak berair gitu, tapi masih bagus kok. Nah ini aku potong-potong semua. Ternyata bawang pre kali ini tuh nggak begitu banyak yang bagian putihnya ya, kebanyakan yang bagian daun. Terus ini aku lanjut, ini aku mau simpan mau simpan jeruk nipis. Ini tuh cara simpannya biar awet tahan lama, itu direndam sama air ya teman-teman. Ini aku lihat di vlognya orang luar negeri, karena memang bener ya jauh lebih awet ketimbang ditaruh di suhu ruang. Terus ini lanjut lagi, ini aku mau masukin ikan asin. Ini tuh nggak belanjaanku kemarin ya, ini tuh belanjaanku kapan hari. Ikan asin itu kan awet ya teman-teman, asalkan penyimpanannya tuh nggak lembab. Tadi tuh aku kasih kayak tisu, tapi sempat aku ganti kayak kertas kayak gini ya teman-teman biar awet ya. Itu aku belinya kapan hari itu 6.000 tuh dapat seperempat. Terus ini aku juga beli pindang, ini harganya 8.000. Makin mahal ya. Dulu itu aku masih sekolah, masih kuliah tahun berapa ya, masih tahun di bawah tahun 2020 itu masih 5.000-an loh teman-teman, karena dulu aku masih punya kucing kan. Kalau sekarang enggak. Wajar ya kalau apa-apa itu serba mahal. Terus ini lanjut, ayamnya tadi itu 1 kilo aku bagi jadi 3 bagian, gak terlalu banyak ya, karena ini Mauja gak makan teman-teman. Ini cuma aku sama suami, dan aku sama suami itu seringnya itu makannya pagi sama sore aja. Kalau malam semisal lapar itu biasanya kita beli ya, tapi itu pun jarang. Terus ini lanjut juga, ini untuk ikannya, ini 3. Ini lumayan gede ya teman-teman. Nanti mungkin kalau pas mau aku masak bakalan aku belah jadi 2 ya, aku bagi 2 biar agak banyakan gitu. Terus ini lele. Terus ini juga ada ati, ini aku kasih perasan jeruk nipis biar gak terlalu amis. Nah ini dia belanjaan aku kali ini teman-teman, habis 130 ribuan gitu ya. Ini cukup kok untuk 1 minggu ke depan. Makasih ya udah nonton video aku. Insya Allah nanti aku bakalan bikin resep makanan selama 7 hari ke depan. Assalamualaikum.